Bersyukur kepada Allah, bersujud sepanjang waktu, setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih bisa menemui lagi tahun baru Hijriyah, tentunya dalam keadaan sehat walafiat meskipun di tengah pandemi seperti ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke pangkuan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di dunia maupun di akhirat. Jamaah viewers channel YouTube SMP Tokumar Semarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, tanggal 10 Agustus 2021 adalah bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriah. Oleh umat Islam biasa diperingati sebagai Tahun Baru Hijriah atau Tahun Baru Islam. Kata Hijriah diambil dari kata hijrah yang berarti pindah. Tahun Baru Hijriah pertama kali ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab merujuk pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah ke kota Madinah dalam menyebarkan agama Islam. Tentu saja, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ini adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memperoleh kemuliaan dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Begitu istimewanya peristiwa hijrah Nabi Muhammad sampai ditetapkan sebagai kalender Hijriyah, karena dampaknya memang sangat luar biasa. Seperti yang kita tahu bahwa dulu umat Islam itu sangat sedikit. Tetapi setelah Nabi Muhammad itu hijrah, perlahan umat Islam menjadi semakin berkembang. Kemudian meskipun berkali-kali harus melakukan perang, kemudian menang, dan alhamdulillah Allah masih menjaga Islam sampai sekarang. Jamaah viewers channel YouTube SMP Toku Umar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan berbagai negara lainnya memaksa manusia harus berhijrah. Mungkin yang sebelumnya tidak pernah bermasker, sekarang harus memakai masker. Mungkin yang sebelumnya jarang cuci tangan, sekarang harus lebih rajin cuci tangan. Yang sebelumnya mungkin jarang berada di dalam rumah karena sibuk dengan pekerjaan, sekarang harus lebih sering berada di dalam rumah karena paksaan peraturan, serta harus menghindari yang namanya kerumunan. Lalu bagaimana kita memaknai Tahun Baru Hijriyah di tengah pandemi ini? Kita masih bisa berkirim ucapan, kita masih bisa mengirim permohonan maaf melalui pesan, memulai dengan semangat baru, memulai lembaran baru di tahun baru. Selain itu, kita juga bisa bermuhasabah, mengoreksi perbuatan kita di masa lalu. Apakah yang lebih banyak itu perbuatan baiknya atau perbuatan buruknya? Apabila di masa lalu atau 1 tahun yang lalu perbuatan baik kita itu lebih banyak, itu artinya kualitas keimanan kita itu meningkat dan harus tetap ditingkatkan. Tetapi sebaliknya, apabila perbuatan buruk kita itu lebih banyak, itu artinya kualitas keimanan kita itu menurun dan harus segera diperbaiki. Nah, pada hari ini kita masih bisa menemui tahun baru Hijriah 1443. Itu artinya usia kita bertambah, maka
gunakanlah sisa umur yang ada untuk melakukan amal baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam disebutkan, khairun nas man tula umruhu wa hasana amaluhu wa syarrun nas man tula umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan bagus amalannya. Dan seburuk-buruk manusia adalah yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Pandemi COVID-19 mengajarkan kepada kita bahwa ada kekuasaan yang sangat besar yang bisa mengendalikan setiap kejadian yang ada di bumi Allah ini, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan amal baik kita, bermuhasabah, banyak beribadah, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memohon perlindungan agar kita semua dijauhkan dari segala keburukan. Terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa diambil pelajaran. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.